Pemirsa, PT Harapan Duta Pertiwi Tbk dijadwalkan mencatatkan saham perdana atau IPO hari ini. Calon emiten yang bergerak di industri karoseri itu mendapatkan kode saham HOPE. Perusahaan menjalankan pabrik karoserinya dari pabrik yang berada di kawasan Industri Purati Kencana Alam, Cikupa, Tangerang. Pabrik itu sekaligus menjadi kantor pusat perusahaan. Dalam IPO itu, HOPE akan melepaskan 40% saham baru atau setara dengan 851,66 juta lembar. Saham itu memiliki nominal Rp20 dan ditawarkan dengan nilai Rp118 per lembar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek, yakni PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT Yuwanta Sekuritas Indonesia. Dengan skenario itu, HOPE akan meraup dana segar dalam aksi korporasi sebesar Rp100,49 miliar. Bursa Efek Indonesia akan kedatangan penghuni baru. Emiten yang bergerak di industri karoseri, yakni PT Harapan Duta Pertiwi Tbk dijadwalkan mencatatkan saham perdana atau listing hari ini. Seperti apa prospek emiten di industri karoseri? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung dengan analis Indo Premier Sekuritas, Mino. Halo, selamat pagi Mas Mino. Selamat pagi Mbak Anggita. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Mino, ini Harapan Duta Pertiwi akan melepas sebanyak 850 juta lembar saham. Ini Anda melihat prospek emiten sendiri di industri karoseri seperti apa? Ya, kalau melihat historical kinerjanya sendiri ya, ini sebenarnya sebelum adanya pandemi COVID-19 ya, ini kinerjanya cukup baik ya. Ini tentunya seiring dengan industri yang berkorelasi dengan dia, yaitu industri otomotif ya. Cuma memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini kondisi perusahaan sedikit mengalami tekanan ya. Tapi ke depan tentunya seiring dengan proses pemulihan ekonomi ya, apalagi data terakhir bahwa penjualan otomotif juga kembali meningkat, ini menjadi peluang untuk Harapan Duta Pertiwi ya, untuk kembali membuka kinerja yang lebih baik, setidaknya itu mengikuti historikalnya di tahun sebelum-sebelumnya, sebelum adanya pandemi COVID-19 gitu. Baik, ini meskipun ada tekanan pandemi, namun kedepannya ada perspektif yang positif ya Mas. Nah, ini untuk harga penawaran saham dari Duta Pertiwi sendiri adalah sebesar Rp118 per sahamnya. Ini kalau dilihat secara valuasi seperti apa Mas? Ya, dengan catatan di November 2020 yang masih merugi ya. Rugi untuk pertama kalinya sejak tahun 2017 karena adanya pandemi COVID-19. Ya, kalau kita hitung secara metrik misalnya PE ya, tentunya ini menjadi PE-nya jadi negatif ya. Kayak kalau berpatokan dengan itu, memang ini menjadikan harganya menjadi relatif cukup mahal. Cuma tentunya kita nggak bisa semata-mata melihat suatu emiten itu hanya berdasarkan misalnya salah satu tadi ya, current PE-nya. Tentunya kita melihat prospek kedepannya seperti apa, karena kalau kita lihat historikalnya ini cukup menarik ya. Jadi dengan adanya IPO diharapkan tentunya nanti ke depan akan lebih baik lagi gitu. Baik, ini harapan dari Duta Pertiwi atau Harapan Duta Pertiwi mengincau dana IPO sebesar Rp100 miliar dan informasinya dana IPO akan digunakan untuk modal kerja. Ini apakah cukup angka Rp100 miliar itu digunakan untuk modal kerja? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari sisi aset sendiri kan ini relatif perusahaan tidak terlalu besar ya, total itu 91 miliar ya total asetnya, dengan perolehan dana IPO 100 miliar dan itu dijadikan modal kerja, ini tentunya angka yang sangat besar ya. Bahkan kalau kita lihat historikalnya sejak tahun 2017 ya, dari 2017 sampai 2019 rata-rata modal kerjanya itu sekitar 1,3 miliaran lah. Baru di tahun lalu ya, sampai November itu sekitar 51 miliar. Nah, angka 100 miliar ini tentunya angka yang sangat tinggi dan diharapkan bisa membuat ke depan perusahaan akan tentunya lebih baik lagi gitu. Jadi angkanya memang sangat besar.
Baik, diperkirakan cukup ya untuk modal kerja. Terakhir Mas Mino, saran Anda bagi investor untuk calon emiten ini sebaiknya dilakukan untuk transaksi jangka pendek, menengah, ataukah jangka panjang? Ya, saya pikir kalau misalnya yang berminat ya, ini saya lebih menyarankan untuk jangka panjang ya, karena ya tadi dari sisi kinerja memang tahun lalu masih cukup terburuk, tapi ke depan ada potensi rebound kita atau perbaikan kinerja. Jadi kalau untuk jangka pendek saya pikir tidak terlalu menyarankan, tapi untuk jangka panjang mungkin bisa dipertimbangkan. Baik, Mas Mino, terima kasih banyak atas informasinya dan kehadirannya bersama kami pagi ini.